Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkhusus terkait tindakan militer yang dapat menyabotase diplomasi Amerika Serikat dengan Iran. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Mei, peringatan itu dilaporkan oleh media Israel pada Selasa 27 Mei 2025 kemarin. Peringatan itu dilontarkan Trump ke Netanyahu selama panggilan telepon minggu lalu. Dalam panggilan itu, Trump menegaskan kembali komitmennya terhadap penyelesaian diplomatik dengan Teheran, menyatakan bahwa ia tidak ingin ada yang menghalangi hal itu dan menekankan bahwa ini bukan saatnya untuk meningkatkan ketegangan sementara upaya sedang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Lebih tepatnya memperingatkan Israel agar tidak mengambil tindakan apapun yang dapat menggagalkan perundingan nuklir yang sedang berlangsung dengan Iran. Mengingat Netanyahu sedang mempertimbangkan serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran. Momen warga sipil Palestina jebol pagar pusat distribusi bantuan di Rafah digambarkan sebagai kegagalan yang membawa bencana lantaran pasukan Israel sempat melontarkan tembakan dan melukai beberapa orang. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Mei, momen ini terjadi pada Selasa 27 Mei 2025 kemarin. Terlihat dalam video yang beredar di media sosial, kerumunan besar warga Palestina menyerbu lokasi, membuat jebolnya pagar pusat dan memungkinkan warga Palestina masuk serta beberapa peralatan disita. Dengan begitu, pasukan Israel sempat melepaskan tembakan ketika situasi meningkat dan melukai beberapa orang. Menurut Israel Hayom, tentara Israel menembaki udara dan memanggil helikopter untuk mengevakuasi personil perusahaan Amerika. Sementara itu, Yediot Ahronot mencatat bahwa penjaga bersenjata perusahaan tersebut sempat melarikan diri dari lokasi kejadian karena kerumunan massa yang sangat banyak. Adapun saluran 12 menggambarkan pemandangan kepadatan yang parah, di mana orang-orang menyita pasukan bantuan, perabotan, dan barang-barang apapun yang tersedia. Iran mengerahkan belasan armada baru ke pelabuhan komersial utama, diklaim sebagai upaya memperkuat maritim dan infrastruktur keselamatan negara Iran. Mengutip Tasnim pada 28 Mei, hal itu diumumkan oleh Syahid Rasuli, Wakil Menteri Jalan Raya dan Pembangunan Perkotaan sekaligus Direktur Pelaksanaan Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran atau PMO baru-baru ini. Dilaporkan Iran telah meluncurkan 13 kapal layanan baru, termasuk kapal tunda dan kapal penyelamat di pelabuhan komersial utama. Di antara aset baru tersebut terdapat 4 kapal tunda, masing-masing berkapasitas 1.800 tenaga kuda. Dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan kecepatan berlabuh dan melepas dermaga untuk kapal kargo. Selain kapal tunda, perluasan armada juga mencakup 9 kapal pencarian dan penyelamatan baru, dirancang khusus untuk operasi berkecepatan tinggi di perairan dangkal. Kapal-kapal tersebut memiliki draft 80 cm dan dapat mencapai kecepatan lebih dari 30 knot. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari seorang perwira senior militer Israel, menyatakan keterkejutan atas daya juang tinggi yang ditunjukkan oleh para pejuang Hamas dalam pertempuran terbaru di jalur Gaza. Mengutip Kabarni, pernyataan perwira senior Israel itu dilaporkan oleh sumber utama Wala. Menurut laporan tersebut, pasukan Israel sempat tidak memperkirakan bahwa mereka akan menghadapi perlawanan sekuat itu dari kelompok bersenjata Palestina. Pernyataan ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi militer Israel dalam operasi-operasi darat di Gaza di tengah meningkatnya eskalasi konflik. Sejumlah analis menilai bahwa pengakuan ini menunjukkan adanya evaluasi ulang terhadap strategi militer Israel di wilayah tersebut. Di sisi lain, kelompok Hamas menyatakan bahwa perlawanan mereka adalah bentuk perjuangan sah melawan pendudukan dan blokade yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Daya juang yang mendapat pengakuan dari musuh sekalipun menurut mereka menjadi bukti bahwa rakyat Palestina tidak akan menyerah terhadap penindasan. Iran mendeklarasikan buka gerbang neraka lagi bagi rezim Zionis. Panglima Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengancam militer dan rezim Israel berpotensi punah. Mengutip Tasnim pada 28 Mei, hal itu diutarakan oleh Mayor Jenderal Hussein Salami pada Rabu 28 Mei 2025.
Lebih tepatnya, Iran akan membawa rezim Zionis ke gerbang neraka jika Israel melakukan kesalahan apapun. Ia juga memperingatkan Amerika Serikat bahwa Iran siap menghadapi setiap skenario. Memperingatkan bahwa jari-jari pejuang Iran siap dipelatuk dan telah menunggu dalam penyergapan guna memberikan respons cepat jika mereka, para musuh, melakukan gerakan yang salah. Menekankan bahwa respons Iran akan menggunakan cara yang akan membuat mereka sepenuhnya melupakan masa lalu mereka. Menyoroti kesiapan pertahanan Iran, komandan tersebut mengatakan negara itu telah mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kekuatan terbesar di dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku telah menangkap ribuan warga sipil Palestina dan memotretnya telanjang. Diklaimnya demi mengantisipasi adanya bahan peledak di tubuh mereka. Mengutip KBRI pada 28 Mei, hal itu diutarakan oleh Netanyahu selama pidatonya di konferensi internasional pada Selasa 27 Mei 2025. Lebih tepatnya, Netanyahu dilaporkan mengaku telah menangkap ribuan warga Palestina dari jalur Gaza, memotret mereka telanjang diduga untuk memastikan mereka tidak memiliki bahan peledak. Ia juga membantah adanya kebijakan sistematis Israel untuk membuat penduduknya kelaparan. Meskipun laporan PBB mengonfirmasi bahwa penduduk di jalur Gaza telah mencapai tingkat kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pernyataan Netanyahu tersebut pun diketahui telah kembali memicu kecaman yang lebih luas lantaran bertentangan dengan laporan PBB dan kemanusiaan yang mengonfirmasi penggunaan kelaparan sebagai senjata perang oleh Israel yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Amerika Serikat dituding menjadi sponsor utama militer Israel, sudah kirim lebih dari 90.000 ton perlengkapan militer termasuk senjata hingga amunisi perang. Mengutip Tribun News pada 28 Mei, hal itu terungkap setelah Kementerian Pertahanan Israel memberikan pengumuman di mana mengungkap sejak dimulainya konflik di Gaza pada Oktober 2023 silam, Israel telah menerima 940 pengiriman senjata dari Washington. Sponsor itu mencakup lebih dari 90.000 ton perlengkapan militer, termasuk amunisi perang, kendaraan lapis baja, perlengkapan pelindung pribadi, dan pasokan medis yang mencapai 480 triliun rupiah. Adapun pengiriman senjata dan amunisi dilakukan Amerika melalui jalur darat dan laut. Tak hanya senjata perang, Amerika disebut turut menyetujui penjualan rudal dan bom. Nilainya fantastis senilai 118 triliun rupiah serta bantuan senjata darurat sebesar 48 triliun rupiah. Pengiriman itu diklaim memiliki tujuan untuk mendukung operasi militer Israel di Gaza sekaligus memperluas konflik regional di Timur